Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nesa baru saja berganti pakaian tidur dan bersiap mengunjungi kasur sembari menenteng laptopnya. Tiba-tiba kamarnya dibuka tanpa diketuk. Terdengar putaran kunci 2 kali. "Kak Gama?" tanya gadis itu terkesiap mendapati kakak iparnya begitu berani memasuki kamarnya di saat ada di rumah. "Ngapain kesini? Ada Mbak Tere, ada Mama, kakak gila ya?" "Iya, aku memang udah gila karena cinta kamu, Nesa," jawab Gama mendekat. "Please, jangan ngawur, ini di rumah, cepat keluar," usir Nesa cemas. "Aku nggak tahan sandiwara terus kayak gini, ini membuat aku hampir gila. Kamu terus-terusan menghindari aku dan menjaga jarak bila di rumah." "Ya emang seharusnya gitu kan, kakak suami Mbak Tere, jadi kita tidak boleh menunjukkan kedekatan apapun." Alih-alih mempunyai rasa takut kepergok, Gama malah cuek bebek dan mendekat dengan wajah usil. "Please jangan gini dong, kasihanilah aku, hatiku sedang kacau," mohon Nesa resah. Gama hanya tersenyum lalu mendaratkan satu kecupan di bibirnya. "Besok berangkat ke kantor bareng ya, awas aja kalau mangkir atau bahkan ngilang pagi-pagi," ancam pria itu. "Iya, iya, tolong cepat keluar, kamu meresahkan," usir Nesa cemas. Nesa mendorong tubuh pria itu agar meninggalkan kamarnya. Gama dengan enggan meninggalkan kamar. Setelah berhasil mengusir suami dari kakaknya, Nesa langsung mengunci kamarnya. Perempuan itu menghela nafas lega. "Mas, ngapain kok di depan kamar Nesa?" tanya Tere mendapati suaminya masih stay di depan kamar adiknya. "Oh, ini tadi aku mau tanya soal pekerjaan buat besok, tapi kayaknya nggak jadi, besok aja. Orangnya sepertinya sudah tidur," jawab Gama santai berjalan menuju kamarnya. Dua pasutri itu masuk ke kamarnya. Tere terlihat mengganti pakaiannya dengan gaun malam yang lumayan seksi. Walaupun perasaannya takut, tapi sepertinya malam ini suaminya butuh dielus-elus. "Mas, aku minta maaf ya. Belum bisa kasih yang terbaik, tapi sepertinya aku mau mencoba. Kemarin aku sudah terapi. Kata dokter, aku harus semangat dan rajin supaya cepat sembuh." "Iya, kamu memang harus sembuh, terlepas nanti sama aku atau tidak. Kamu harus sembuh agar bisa berjalan mengarungi rumah tangga yang normal," ucap Gama santai. "Kamu ngomong apa sih, Mas? Kok nanti sama aku atau tidak? Memangnya kamu udah gak mau jadi suami aku? Aku lagi berusaha loh, Mas, demi kamu, demi masa depan kita." Aku minta maaf. Mungkin benar aku kurang sabar membersamai kamu, tapi sepertinya... Enggak, aku gak mau pisah, jawab Tere cepat. Perempuan itu langsung menangis. "Aku sudah ninggalin job aku udah ninggalin karir aku, dan aku juga sedang berusaha buat sembuh. Kamu kok tega sih, Mas?" bentak perempuan itu tak terima. Seandainya Teres sembuh pun, Gama malah tak tega melakukan itu kalau pada akhirnya berniat untuk menceraikan istrinya. Biarlah istrinya nanti tetap utuh bersama suami barunya. Malam itu ranjang mereka begitu dingin. Sudah tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangganya. Baik Tere dan Gama tidur saling memunggungi. Sesaat terdengar Tere melakukan panggilan dengan seseorang. Sepertinya perempuan itu mulai aktif menerima tawaran lagi. Ia begitu emosi malam itu sehingga memutuskan untuk bekerja lagi. Tere juga mau melihat tanggapan suaminya seperti apa. Ia benar-benar kecewa dan frustasi dengan keputusan pria itu. Pagi-pagi, perempuan itu sudah bersolek, sengaja mempertontonkan kemolekan tubuhnya yang sedikit terbuka. Ia akan bekerja di luar rumah. Gama santai seperti biasanya. Ia hanya sedikit khawatir melihat istrinya kalau tengah marah suka bertindak di luar pikirannya. "Mbak Tere?" Nesa kaget mendapati kakak iparnya terlalu seksi pagi ini.
"Hai Nes," sapa perempuan itu sumringah. "Hai Mbak," jawab Nesa dengan kikuk. Semalam jelas pertengkaran itu terdengar oleh telinganya. "Astagfirullah, Re, kamu kenapa? Bajumu terlalu terbuka," tegur ibu. "Nggak apa-apa dong, Ma. Orang Mas Gama aja nggak protes, kenapa Mama malah keberatan?" Ibu hanya menatap bingung, seperti menatap gelagat aneh keduanya. Nesa sendiri hanya diam, menghabiskan isi piringnya, lalu berangkat. "Nesa, bareng sama aku aja, Nes," sela Gama saat perempuan itu pamit. "Aku juga bareng, Mas," taruh Tere percaya diri. Kalian berangkat saja, pagi ini aku udah dijemput," ujar Nesa kalem. "Pagi Tante." Kemunculan Rashid di pagi hari jelas membuat orang rumah menyambutnya dengan senang hati, terkecuali Gama tentunya. "Pagi, wah mau jemput Nesa ya?" ujar ibu sumringah. "Iya, mari Tante, sepertinya Nesa sudah siap." "Ayo Sid," ajak Nesa setelah pamit dengan orang rumah. Mendengar pertengkaran kakaknya semalam, jelas membuat Nesa tidak bisa tidur dan terus kepikiran satu-satunya jalan untuk menghindari Gama saat ini dengan tetap menerima Rashid. Kalau nanti Rashid bisa menerima apa adanya keadaan dirinya, mungkin perempuan itu akan melunak. Tapi kalau tidak, ya sebaliknya. "Nanti aku jemput ya," kata Rashid setelah mobil mereka melaju. "Iya, aku juga mau ngomong penting sama kamu. Maaf, kemarin gagal acara makan malamnya. Mungkin bisa diganti lain waktu." "Gak apa-apa sih, kabarin saja. Aku tunggu undangannya." "Nanti aku kabari Mama. Terima kasih sudah jemput," ujar Nesa melambai dengan senyuman. Nesa baru saja sampai kantor, tiba-tiba gadis itu merasa ada yang menyeretnya ke sebuah lift khusus untuk atasan. "Kak, apaan sih? Lepas!" geram Nesa kesal. "Kamu yang apaan? Pagi-pagi minta dijemput Rashid. Sengaja banget menghindari aku." "Kakak yang apaan? Lepasin, ini di kantor," tegur Nesa sewot. "Enggak, aku tahu ini kantor. Ikut ke ruangan aku." Titah pria itu terlihat garang. "Aku tidak meminta dijemput, dia sudah di depan aku. Tidak enak menolak," kilah Nesa benar adanya. "Kamu sengaja membuat jarak di antara kita setelah semua yang terjadi." "Aku tidak punya pilihan. Kalau kakak tidak bisa membuat batasan di rumah, aku mau dekat dengan Rashid." "Kamu gila ya? Bagaimana kalau pria itu semakin menaruh harapan terhadapmu? Kamu mempermainkan perasaan orang lain, Nesa." "Tidak lagi, aku akan menerima perjodohan ini, asal Rashid mau menerima aku apa adanya," jawab Nesa cukup berani. Gama menatap kesal pada adik iparnya. Perkataan Nesa jelas menjadi ancaman untuk dirinya yang saat ini bahkan tengah dimabuk cinta padanya. Jelas saja ia cemburu, tidak rela nantinya Nesa disentuh orang lain, membayangkan saja membuatnya geram. "Oke, di rumah sesuai aturan kamu, di luar rumah sesuai aturan aku," jawab Gama mengalah. Mereka saling diam dalam keheningan. Tak ada lagi perdebatan setelah mereka sama-sama keluar dari lift. "Kunjungi aku di ruangan saat makan siang," pesan Gama lalu. Nesa tersenyum dengan anggukan. Kembali ke meja kerja. Ini adalah minggu terakhir Nesa magang setelah hampir 3 bulan. Gama merekomendasikan gadis itu untuk menjadi karyawan tetap perusahaannya. Namun Nesa belum mengambil keputusan untuk itu. Siang hari saat jam istirahat, Nesa dikagetkan dengan kedatangan Tere di kantor. "Siang Nes," sapa Tere ramah. "Mbak Tere?" balas Nesa terlihat kaget. Untung saja perempuan itu belum masuk ke ruangan Gama, bisa tamat riwayatnya kali ini. Perempuan itu berjalan elegan masuk ke ruangan suaminya. Gama yang hendak keluar pun mengurungkan niatnya melihat istrinya datang dengan membawa makan siang untuknya. Gama tidak bisa mengelak dan tidak bisa menolak. Terpaksa makan siang bersama Tere di kantor siang itu dengan pikiran memikirkan Nesa.
"Kamu tidak pulang?" tanya Gama setelah menghabiskan makan siang bawaannya. "Kamu tidak suka aku berlama-lama di sini? Kenapa tidak tanya kegiatan aku tadi?" tanya Tere dengan manja. "Bukan begitu, hanya saja aku sedang kerja. Pemotretan," tebak Gama yakin. "Iya, tapi aku hanya akan mengambil job yang dekat saja. Setelah ini, aku mau menemui dokter. Apakah kamu bisa menemaniku?" tanya Tere penuh harap. "Aku masih kerja, Re. Kamu bisa ubah jadwal konsulmu kalau harus menyertakan aku, agar aku bisa meluangkan waktu di saat pekerjaan tidak begitu menumpuk," sesal Gama merasa iba. Sejujurnya ia kasihan kalau melihat istrinya begitu semangat. Sayangnya hanya rasa kasihan yang tersisa karena sisa cinta itu nyaris menghilang setelah sekian lama diabaikan. "Baiklah, aku akan menunggunya di sini sampai kamu selesai," ujar Tere sedikit ngeyel. "Terserah, setelah ini aku ada rapat. Kalau kamu tetap mau menunggu, ya tidak apa-apa," ucap Gama datar. Tere seperti tak peduli. Ia menangkap gelagat curiga semenjak suaminya mengatakan ingin pisah darinya. Perempuan itu perlu mengintai aktivitasnya di kantor. Setelah Gama meninggalkan ruangan, Tere buru-buru memeriksa meja kerjanya, tidak menemukan apapun yang perlu dicurigai atau mungkin belum. Perempuan itu merasa ada yang disembunyikan oleh suaminya. Gama biasanya akan terlihat manis di setiap kesempatan, tapi belakangan ini menjadi sangat cuek padanya. Pria itu sudah berada di ruang rapat. Pikirannya sedikit kacau, namun setelah melihat kemunculan Nesa di antara karyawan lain dengan senyum yang merekah manis, membuat hati dan pikiran pria itu seketika lebih tenang. Sebegitu pengaruhnya sosok Nesa saat ini, sampai-sampai ia tidak bisa berpaling sedikit pun dari sosok perempuan itu.